Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada hari Minggu yang Tuhan sudah memberkati kita semua. Kita sudah diberi kesehatan untuk kita datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Engkau baik, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Izinkan Tuhan, Roh-Mu boleh melawat setiap kami ya Bapa. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir dan yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan biarlah mereka boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, kami sungguh bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu selama ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami ada saat hari ini itu karena kemuliaan Tuhan, karena kasih Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah habis. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami mau datang di hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur.
setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya. Engkau setia, engkau mulia, Bapa yang kekal, dahsyat ajaib, dari dulu sekarang dan selamanya. Engkau setia, engkau mulia. Engkau yang penuh kasih, engkau yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih di hadirat Tuhan, karena Allah yang setia, karena Dia Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang Allah yang penuh kasih. Oh salam bagi Raja, oh salam bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami dahsyat, sungguh kami bersyukur karena memiliki Allah yang dahsyat seperti-Mu Tuhan. Kau tak pernah gagal Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kasih setiamu dulu, sekarang dan selamanya tetap abadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan, anak-anak Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah yang ada di tengah-tengah kami hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya roh Allah saja yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menengging setiap roh-roh jahat, roh-roh yang akan mengganggu, mengintimidasi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah roh Allah saja yang hadir di tengah-tengah kami. Di hati kami, di pikiran kami, bahkan di ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, memuji-muji nama-Mu, mengeluh-elukan nama-Mu saja yang agung. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita? Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita sambut Dia, mari kita puji Dia, karena Dia gunung batu kita, kekuatan kita, amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang akhir dan yang awal dan yang akhir. Kau gunung batuku dan
kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang benar, amin. Dialah kota bentengku, tak akan kuragu untuk mengikuti dia, amin. Siapa yang semua di sini diberkati? Saya percaya bahwa semua yang ada di sini kita semua diberkati, amin. Katakan, ucapkan berkat pada kiri kananmu, aku diberkati, engkau diberkati. Kasih salam 1000 orang ya. Kita angkat pujian ini bahwa kita semua diberkati, kita semua dilimpahi. 2026 tahun penuh berkah. Kasih setiamu Tuhan nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Batu bajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Biarlah lipat kebajikan boleh tersedia bagiku, amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Batu bajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Silakan, ada yang ingin bersaksi atau memberikan pujian penyembahan di tempat ini. Yang ulang tahun. Luis. Tidak ada yang mau bersaksi. Ya, puji nama Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Si Luis ditambahkan umurnya 1 tahun menjadi 21 tahun. Dan si Adel hari ini ulang tahun, genap dia jadi 8 tahun. Ya, puji nama Tuhan, sekaligus langsung 2 yang ulang tahun. Nah, tapi saya cerita sedikit, ya mungkin agak panjang juga ya. Ya. Waktu kami pulang dari sini ke Sumatera, dari sini jam 3 sampai di sana 3:30 di Balikpapan di Sepinggan. Di situ nggak bisa check in langsung, harus check in online. Nah, ya namanya kami bodoh-bodoh nggak ngerti. Nah, jadi si hall sudah maju, tanya sudah ke orang di situ karena memang tidak bisa check in langsung, harus online. Nah, habis itu sudah itu packing barang
nggak bisa tunai, langsung TF. Nah, itulah susahnya di Balikpapan ini. Jadi saya packing ini tas ini. Nah, bayarnya nggak bisa karena kami nggak ngerti TF-nya. Si Hall juga nggak ada rekeningnya. Nah, kami mau telepon, HP nggak ada paket, semua habis. itu memang mengerikan. Nah, habis itu lama saya tunggu di situ. Bagaimana ini Pak? Sudah di packing, mau kusuruh lepas, nggak bisa lagi, sudah di packing. Jadi terpaksa saya dipanggil sudah ke ruang sepi-sepi. Karena bilangnya di sini ada CCTV, nggak bisa tunai Bu, ada CCTV, nanti kita dilihat. Jadi aku bilang, dilihat kan kalau masuk di kantongmu ya nggak apa-apa, aku bilang masuk kamu CCTV, tapi ini kan kamu taruh di situ dulu. Saya bilang nggak bisa Bu, tetap nggak bisa. Saya dipanggil sudah ke ruangan CP-CP, di sini aja Bu kita bayar. Nah, saya bayar sudah 150, 2 tas packing, jadi 75 satu tas packing. Karena ini memang kan tasnya orang kupinjam, takut kalau rusak karena di pesawat dilempar-lempar aja. Nah, habis itu sampai di sana kami 8 jam kami transit di Jakarta. Nah, sampai belum makan. Nah, akhirnya kami sudah jam berapa Hol ya kita makan sudah di Jakarta itu 101 orang ayam tok segini kecilnya. Sama nasi mungkin setengah gelas yang kecil itu nasinya. Sampai kami bingung. Nah, tapi kami tanya dulu, bisakah kontan, tunai? Karena di situ serba semua. Nah, jadi bisa bilang nggak apa-apa ya, terpaksa kami. Namanya sudah lapar ya, walaupun seberapa itu tapi sudah kita beli. Nah, dari sini jam 3 bayangkan. Sampai di kami di Medan jam 9 malam. Sehari menepat. Sehari betulan. Nah, itu sudah ya namanya kan dari sini enggak sarapan, cuma 1 kali makan di Jakarta sampai jam 9 enggak makan lagi karena sudah masuk angin. Nah, habis itu pulang ke sini lagi kami lucu lagi. Nah, dari rumahnya saudara itu kami sekitar 3:30 karena jam penerbangan kan bilangnya jam 7. Nah, jam 7. Nah, untung kami dari sana itu 3:30. Nah, habis itu kami dipanggil sudah jam 5. Dipanggil, Jakarta. Kalang kabut lah kami ini ke check-in. Bilangnya check-in ke sana. Habis dari sana dioper lagi, langsung aja bilang karena sudah mau terlambat. Nah, karena penerbangannya diundur, dimajukan jadi jam 5. Jadi kan buru-buru sudah. Sampai yang packing, yang bagasi langsung ngomong sudah begini. Bu, ini nggak bisa lagi, langsung aja bawa kopernya semua ke gate, ke penerbangan langsung ke pesawat. Nah, habis itu kami sudah hampir saya jatuh karena 2 koper saya bawa. Punya Nol juga 1, dia juga 1. Kerdus dia bawa sama tas. Nah, karena lari-lari jauhnya itu berapa kilo, Hol? Ada 2 kilometer jauhnya. Lucu betul. Ya, 2 kilo saya lari-lari, kami lari bertiga karena dibilang sudah Bu, cepat Bu, lari-lari Bu. Lari-lari kami 2 kilo itu jalanan ke pesawat. Habis di pesawat itu ini langsung kami taruh sudah di gate ini, di gate pesawatnya itu 2 koper. Nah, 2 yang di bagasi di atas nggak bisa lagi masuk karena sudah penuh. Jadi kami tinggallah di pintu itu 2 atas, di pintu masuk. Habis itu disuruh kami duduk, dikasih sudah surat bagasi. Kami kira itu diturunkan di Jakarta, di pengambilan kalau sudah turun dikira kami itu bisa diambil, sekalinya nggak bisa. Bilangnya nanti tunggu di Jakarta, di bagasi. Kami turunlah di Jakarta nungguin ini barang, sekalinya nggak ada sama sekali barang ini. Nah, habis itu datang sudah itu pengawasnya. Kenapa Bu? Barang kami nggak ada. Bilang, kemana? Dilihat sudah ini bagas ini Pak, bagas tadi dikasih. Oh iya, kamu di Balikpapan bilang ambil barang. Nah, habis itu sudah transit, sudah kami transit ini malah lamanya minta ampun, kami transit di Jakarta ada 10 jam. Nah, enggak makan kami, enggak sarapan, terpaksa beli pok mie karena harga murah. Itu pun 25.000 pok mie. Satu biji 25.000.
Nah di Jakarta saya sudah mulas perut, sudah namanya nggak makan kan, apalagi di Sumatera itu orang kebanyakan makan mie terus. Saya nggak bisa makan mie terus. Nah jadi makan mie terus orang itu kadanglah saya nggak makan kan. Nah di Jakarta mulas sudah perut, sebentar ke kamar mandi, sebentar ke kamar mandi. Habis itu kami 10 jam di Jakarta, naik penerbangan sudah ke sini, itu pun diundur lagi setengah jam. Diundur setengah jam sampai di sini kami jam 10. Nah jam 10 itu kami di bagasi hilang lagi satu koper. Hilang satu koper, kami nunggu sampai jam 11 malam. Orang pengawas di sini di telepon sudah ke Jakarta yang bagian anunya itu barang-barang, bilangnya pokoknya lama betul lah kami nunggu. Mungkin dibilangnya itu sudah dikirim tapi lewat pesawat lain, bukan pesawat yang kami tumpangin, pesawat yang lain. Habis itu kami cari ini Pak bilang, oh iya sudah, karena memang kami bilang ada namanya Sihol. Nah, jadi kami cari sudah di situ, ketemu sudah barang ini, bayangkan aja capeknya kami minta ampun. Ya itu, tapi puji nama Tuhan, kami sehat walaupun saya sampai di sini langsung muntah-muntah, langsung sakit saya, perut saya mulas terus, yaitu karena enggak makan. Ya terlambat makan, apalagi kan saya asam lambung. Memang saya bawa obat ini terus, tapi ya namanya makan mie orang terus, saya enggak bisa makan mie, terpaksa saya enggak makan. Nah itulah kehidupan kami. Pulang ke sana sampai ke sini lagi banyak suka dan dukanya. Ya puji Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami sehat sampai di Balikpapan. Ya terima kasih, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Siombing. Ada suka duga ya Bu ya. Sukanya bisa bertemu dengan keluarga di Medan. Sudah berapa tahun Bu? Tapi biarlah itu menjadi pengalaman ya Bu ya, supaya tahu ternyata teknologi sekarang ini sudah semakin canggih ya. Kayak saja tidak diterima, kita punya uang tapi tidak diterima ya kan. Ya itulah perkembangan dunia yang semakin canggih, kita juga harus semakin pintar, bijak untuk memakai teknologi yang ada saat ini. Ada kesaksian lagi? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Wesley. Mari kita angkat satu pujian, Bapa yang kekal. Tiada kasih yang sempurna yang kami terima Tuhan selain kasih dari-Mu. Itu semua bukan karena kebaikan kami Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua karena anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami ada saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat memanggil-Mu Bapa. Kasih karunia-Mu
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Selalu buka mata hati rohani kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami tidak bisa dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Ini pengucapan syukur kami dan doa kami, dalam nama Yesus haleluya, amin. Shalom alehin. Hari ini saya bicara tentang menyala terus. Wih, menyala. Galatia 6 ayat 9, satu ayat ya. Kita akan baca, kita akan kupas. Saya akan bawakan secara ekspositori. Ekspositori itu ya menggali. Mari kita baca bersama Galatia 6 ayat 9. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Jadi ini ayat ini di Alkitab masing-masing cek. Sudah ditandain? Kasih highlighter gitu ya. Kalau elektronik kan itu tinggal pencet kasih warna. Kalau yang masih bawa Alkitab cetak ya gampang aja, tinggal digaris saja. Ayat-ayat di Alkitab walaupun ada di PowerPoint, jangan lupa dikasih tanda di Alkitab masing-masing. Amin. Nah, bicara tentang awal tahun, kita masih bulan Januari ya. Awal tahun ini banyak orang berlomba membuat resolusi. Ya, resolusi tahunan hebat-hebat. Biasanya resolusinya itu apa? Daftar yang panjang. Kemudian yang lain bikin daftar yang kebiasaan secara fisik yang ya mungkin unik-unik atau hebat-hebat. Contohnya, masuk ke tahun baru saya akan mengurangi gorengan. Terus masuk tahun baru saya akan mengurangi manis-manis, makan yang manis, minum yang manis. Tahun baru nanti saya akan mengurangi scroll. Tahun baru akan mengurangi yang namanya game. Jadi mereka orang-orang itu bikin daftar ya, sebuah resolusi tahun baru yang bagus-bagus ya. Kemudian ada juga bicara rohani. Tahun baru saya akan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Satu hari mungkin ada 5 pasal gitu ya. Hari-hari pertama tuh bulan Januari itu masih semangat melakukannya. Tapi hari-hari berikutnya kemudian Alkitab mungkin ya, tadinya rencana mau beli atau mengambil sesuatu yang baik jadi lupa. Mulai lagi kembali ke kebiasaan sebelumnya. Lebih lama main HP daripada baca Alkitab misalnya. Tadinya mau rencana Alkitab selesai dalam 1 tahun, jangankan 1 tahun, 1 bulan aja. 10 pasal nggak selesai. Ya, apalagi 5 pasal per hari. Dan 1 bulan 1 kitab aja belum kelar gitu ya. Terus, jadi ada orang juga yang awalnya mau hidup sehat, tetapi malah jadi kelewatan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu di tempat saya kerja ada seminar kesehatan tentang kanker, kemudian kanker dan juga tentang setelah kanker bisa kesehatan tentang jantung. Karena kalau ketika di jantung banyak yang bertanya, bagaimana kalau saya kan suka minum kopi katanya kan, kata teman saya, kalau makan minum kopi, kalau nggak minum kopi dalam 1 hari itu kepala nggak bisa mikir katanya. Minuman kayak minuman manis yang lainnya, pesan di online gampang sekali kan datang. Jadi kalau nggak minum kayak gitu katanya nggak bisa bergerak, bekerja. Kedua kata dokternya ini namanya mencari kompromi diri. Kenapa kompromi diri? Karena sudah tahu harusnya usia 40 ke atas sudah
Sorry. Ya, harusnya 40 kata sudah harus mengurangi itu, tetapi dia malah mencoba kompromi dengan dokter, nggak bisa. Terus yang lainnya bagaimana? Saya di jantung saya sepertinya ada sumbatan gitu ya. Lama-lama kayaknya makin lama makin tebal. Bisa nggak kira-kira dikurangi gitu ya? Kata teman saya, kata dokter. Ini namanya kebiasaan. Kebiasaan waktu muda, biasanya waktu masih muda atau zaman dulu, bilang, saya kan nggak apa-apa begini. Sudah bertahun-tahun saya hidup, saya nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Karena kebiasaan hidup yang malah jadinya beberapa rekan saya jadinya merasa ya mendapatkan sesuatu yang tidak baik untuk masalah jantungnya. Nah, kenapa? Dari awal berencana yang baik tapi menjalankannya tidak melakukan yang baik. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang buruk. Nah, sebagian lagi dia suka yang namanya mencari-cari bagaimana cara supaya sukses secara instan. Contohnya, ketika nonton tayangan di media sosial, contohnya gini, bagaimana cara mendapatkan $1.000 per bulan pakai AI. Oh, kalau buka ini banyak sekali yang nonton. Oh, banyak sekali. Kenapa? Banyak orang yang memakai sesuatu AI zaman sekarang, robot zaman sekarang untuk cari duit. Oke. Tapi ya di situ mereka menawarkan bagaimana cara mendapatkan uang secepatnya. Yang lain, ya ini saya tidak bicara tentang judul. Karena ada judul juga kadang-kadang memberikan iklan-iklan banyak di medsos. Dengan tawaran pekerjaan yang sangat mudah, hanya duduk di depan komputer Anda akan dapatkan banyak sekali uang. Dia tahu, dia nggak ngerti, ternyata dia akan jadi orang agen judul. Ya, dan uangnya akan dikuras habis sama judi online. Kan mencari uang secara cepat, jadi pakai kata cheat code, kayak orang main game itu kan ada kode curangnya. Yang suka membuat YouTube, kemudian dia membuat satu tayangan. Bagaimana caranya mendapat subscriber dari nol menjadi ribuan subscriber dalam 3 bulan. Wah, kalau mencari sesuatu yang secara cepat, orang suka nonton. Tapi sebenarnya mereka nggak ngerti. Judul-judul seperti ini membuat yang punya video ditonton banyak orang. Ya yang menang saya, yang untung yang bikin video. Yang nonton bagaimana? Yang nggak dapat apa-apa. Nggak menjadi kaya, nggak dapat duit. Bagaimana cara dapat 10 hari, dapat 1.000 subscriber. Terus apa lagi? 1 bulan dapat 7.000 subscriber, 16.000 jam tayang. Ini kan kalau YouTube kan, Bapak Ibu kalau misalnya membuka YouTube, kemudian klik ada tulisan subscribe, maka sampai 1.000 orang yang punya channel itu akan dapat duit. Ya, jadi kalau misalnya subscribe, pilih yang terbaik. Jangan asal karena suka main subscribe. Jadi panjang daftar subscriber, padahal itu isinya nggak jelas gitu ya. Ya hati-hati. Jadi jangan sampai asal pencet saja. Ngomong-ngomong sudah subscribe Gesia Batu Ampar? Itu harus ya. Karena itu media kita. Kalau misalnya, saya nggak sempat datang hari Minggu ibadah, ya ibadahnya secara online. Walaupun itu ibadahnya jadi kayak jam tayang tertunda gitu ya, delay. Ya, tetapi tetap bisa mengikuti ibadah walaupun dengan YouTube. Nah, balik lagi. Jadi banyak orang-orang yang suka mencari secara cepat. Bagaimana dengan kesehatan? Ada juga yang sangat disukai orang, terutama para wanita. Tips mudah, badan ideal. Body goal itu aduhai, kayak gitar Spanyol gitu ya. Coba perhatikan judul yang ini sama yang judul kedua. 7 cara mudah menurunkan berat badan. Persamaannya ada yang tahu? Sekali lagi Luis, yang sebelumnya, yang ini sama yang ini. Persamaannya ada yang tahu? Ada? Adakah yang tahu? Persamaannya adalah
modelnya sama-sama kurus. Iya kan? Tidak menunjukkan bagaimana dia gemuk, enggak ada. Orang tidak hanya melihat, oh gimana supaya cara menurunkan secara cepat. Loh. Kadang-kadang orang ya ada yang pengen jadi kurus secara cepat, tapi dia nggak pikir bahwa sebenarnya orang yang bisa menurunkan berat badan itu ada melewati yang namanya proses. Tapi orang tidak akan melihat seperti itu, maunya cepat dan nggak gagal gitu ya. Makanya banyak orang suka kasih tips menurunkan berat badan anti gagal. Weh, kayak bikin kue anti gagal aja. Jadi pengennya langsung cepat sukses gitu. Nah, bicara tentang kegagalan itu terjadi karena sebenarnya target kita terlalu besar. Next please. Klik lagi. Udah ketinggalan? Ya. Kegagalan itu sudah terjadi karena target itu terlalu besar. Sehingga apa? Menimbulkan kelelahan. Ya, kelelahan mental berujung pada kemalasan. Sama kayak kucing ini ya. Mager gitu sebenarnya dia. Nggak ngapa-ngapain dia, cuma mainin gitu aja. Ini namanya kucing mager. Malas gerak. Nah, kejadian yang sama itu sebenarnya sudah terjadi zaman dahulu kala di Galatia. Kejadian atau misalnya situasi yang sama itu terjadi di jemaat di Galatia. Nah, kalau Galatia ini mereka dapat tantangan yang bikin iman mereka jadi kayak lemah ya. Karena banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang tampaknya rohani tapi sebenarnya yang diajarkan adalah pengajaran sesat di Galatia. Jadi sudah biasa namanya rohani, tetapi ada orang-orang yang seperti rohani tapi ternyata tidak rohani. Dan lama-lama orang-orang yang rohani jadi rohana. Kenapa? Jadi capek. Gitu-gitu aja. Nanti begitu juga ya. Jadi kayak jenuh gitu. Ya, banyak sekali pengajar palsu di antara jemaat Kristen yang di Galatia. Ya. Akhirnya jemaat yang tadinya melakukan sesuatu yang baik, seolah-olah mereka nggak dihargai dengan perbuatan apa yang mereka lakukan. Nah, mereka mulai rasa kayak jemu dalam pelayanan. Nah, Paulus mau menguatkan ini supaya apa? Supaya mereka tidak menyerah meski perbuatan mereka baik itu mereka tidak dihargai. Ya, Paulus dalam ayat 9 tadi Paulus mengingatkan supaya mereka tetap selalu tidak jemu karena ada waktu rohani untuk mereka menuai. Jadi, setiap orang percaya ya, kalau mau diberkati Tuhan terus harus melawan rasa malasnya. Amin. Kita harus melawan. Supaya apa? Jangan tidak terjatuh dalam jurang kejenuhan. Ini baru awal tahun ya. Bagaimana caranya supaya orang percaya dapat melawan rasa malas? Ya. Ada 3 cara yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dari ayat ini ya. Yang pertama, tetap gigih. Bagian 9 ya, ayat 9 bagian A dikatakan ada kata jemu-jemu. Kalau bahasa Indonesianya enkako. Kata enkako itu harafiahnya itu kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia artinya merasa lelah, kehilangan keberanian atau putus asa dalam melakukan sesuatu. Jadi Paulus ini menurut kata enkako ini kalau diterjemahkan LAI jangan kata kayak gini, janganlah kita jemu berbuat baik, panjang juga ya. Tapi itulah gitu ya, bahasa Indonesia. Enkako, artinya janganlah kita jemu berbuat baik. Tetap gigih. Sama seperti kura-kura yang ini ya. Kura-kuranya coba jalan ya. Kira-kira bisa naik ya? Gak tahu ya, cuma sampai di situ saja videonya. Tetapi dia tetap gigih. Ya, enkako. Jadi janganlah kita jemu berbuat baik. Kenapa? Karena kejenuhan itu musuh utama dalam kehidupan rohani, fisik dan mental kita.
Ya, kita harus melawan yang namanya kejenuhan supaya kita tidak terjebak dalam dunia kemalasan. Orang yang menjadi jemu pasti menunjukkan sikap menyerah sebelum waktunya. Masih ingat yang tadi tentang resolusi? Ya, tadinya awalnya mau melakukan yang baik, tetapi karena sudah jemu, akhirnya tidak selesai, tidak melakukan apa yang dia rencanakan. Ya, resolusi sia-sia bukan resolusi tahun baru ya. Ini namanya menunjukkan sikap menyerah sebelum waktunya. Sama seperti ungkapan yang beberapa orang yang kadang diambil, dikutip ketika pemakaman. Aku telah berjuang bertanding, ya, dalam iman. Tetapi selama hidupnya belum tentu dia bertanding. Perjuangan apa? Siapa tahu dia menyerah, kemudian dia selesai, dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Tapi ini bicara tentang kegigihan, berarti kita harus punya sikap pantang menyerah. Nah, Paulus itu tidak menegur dosa yang besar, tetapi ia mengingatkan jemaat Tuhan agar tetap bersemangat walaupun kondisi mereka lagi lelah. Jadi walaupun lelah, ya harus bersemangat. Ya. Sama seperti gambaran ini ya, si dogi yang kecil ini. Ya, naik ya. Ini seharusnya ya bukan itu ya jalan naiknya, tetapi karena dia kaki 4 dia kan nggak bisa manjat yang benar. Tetapi ternyata dia bisa manjat walaupun itu tempat yang menurun ya. Gigih dia. Ini benar-benar dogi yang gigih. Jadi harus perlu digarisbawahi kata ya, jangan jemu-jemu, tidak boleh jemu. Artinya kita benar-benar gigih. Nah, di tempat saya bekerja setiap tahun kayak barusan terjadi dia, setiap tahun karyawan yayasan itu disuruh atau minta untuk bikin sebuah resolusi, harus ditulis di kertas yang cukup besar. Saya tanya, kenapa enggak paperless saja? Tapi dia tetap aja mintanya kertas. Ya udah, oke, ikut saja. Nah, seluruh karyawan itu diminta untuk membuat daftar revolusi. Ya, revolusi ini sepanjang tahun. Bikin kata-kata, kalau saya lihat teman-teman saya itu hebat-hebat ya. Kata-katanya indah, diukir, kalimat inspiratif dan bentuknya daftarnya panjang sekali, yang seperti yang saya katakan di awal. Tetapi yang terjadi biasanya setiap tahun buat yang sama dan terjadi hal yang sama. Apa yang mereka tulis, mereka tidak pernah lakukan. Ya, nggak pernah lakukan. Tulis, walaupun tulis dengan spidol yang bagus, marker yang merah, diukir-ukir gambarnya, dikasih mempercantik. Tapi apa yang ditulis itu hanyalah sia-sia. Ya, kata-kata kosong yang hanya diadakan ya, setiap tahun. Ya, setiap tahun ditulis. Tadinya katanya mengurangi manis-manis, mengurangi gorengan, ya, apalagi makanan yang sehat. Tetapi apa? Rata-rata rekan saya setiap tahun timbangannya makin tambah. Bukan cuma 1-2 kilo. Bisa sampai 10 kiloan. Kadang dulu 19 kilo. Yang tadi datangnya masuk baru, karyawan baru, itu masih tipis-tipis seperti saya. Dan selesai sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Katanya mereka, ini kalau kita biah juga. Kan kalau kita bilang mengembang ke kanan kiri. Ya. Artinya begini sebenarnya, saya bukan bicara tentang fisik. Tetapi sesuatu yang direncanakan, yang namanya baik, ya harus dilakukan. Tetapi apa? Tidak ada yang namanya kegigihan di dalamnya. Yang dilakukan hanyalah kata-kata kosong saja. Ya. Oleh sebab itu, hari ini kita mulai disiplin rohani yang lebih realistik. Artinya lebih dalam dunia nyata yang kita hadapi. Dunia sebenarnya. Disiplin rohani yang lebih realistik artinya
Ya, kalau kita menentukan target ya kita tahu kita sampai di mana. Rencana misalnya. Ada yang pernah merencanakan baca Alkitab satu hari berapa pasal? Tentukanlah yang sebenarnya. Tentukan yang benar-benarnya. Ya, setidaknya memang harus baca. Tapi tentukan ya. Tapi bukan berarti tidak menentukan apa-apa. Artinya tidak mau maju. Tapi ketika kita menentukan sebuah target, kita harus pilih yang lebih realistik. Bukan muluk-muluk. Bukan sesuatu yang sangat terlalu besar. Ya. Caranya supaya sukses bagaimana? Mulai dengan langkah yang kecil tapi konsisten. Walaupun langkah kecil tapi kita harus konsisten. Karena apa? Tuhan tidak menuntut tindakan kita tuh yang spektakuler. Seperti superhero yang kesiangan atau kayak film India gitu ya. Zaman dulu yang selalu tunjukkan polisi selalu datang kalah cepat dibanding pemadam kebakaran. Sekarang juga sama ya. Kadang-kadang damkar lebih cepat daripada polisi gitu ya. Itu yang terjadi dalam dunia zaman sekarang. Tapi itulah. Ya. Tuhan sebenarnya mau kita tetap gigih. Yang pertama berarti kita bisa tentang kegigihan. Cara yang kedua yang ditunjukkan Rasul Paulus supaya orang percaya dapat melawan rasa malasnya apa? Cara yang kedua adalah tidak tidur sebelum, artinya apa ya? Ya kita lihat berarti. Galatia 6 ayat 9b. Mari kita baca 2-3. Karena ya kita akan apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Maksudnya ayat ini apa? Nah kita lihat ya. Ada kata waktu. Ada kata waktu. Nah waktu ini berbeda ya. Bisa ada dua pengertian waktu dalam Alkitab. Kronos bicara tentang kairos. Kata kronos ini jadi kata dasar itu ya untuk kronologis. Kronos. Kalau kronos itu detik, jam, tanggal, ya. Jadi kalau kita baca kronos itu sama dengan kronologis. Tapi kalau di ayat ini bukan kata kronos yang dipakai, tetapi adalah kairos. Ya, kairos. Jadi kata waktu di sini sebagai pengingat kita. Kata ya. Ada dua yang diingatkan. Yang pertama, supaya kita diingatkan tidak menjadi jemu. Masih ingat yang pertama. Yang kedua, ya, tetap antusias bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Karena kairos itu bicara tentang waktunya Tuhan. Jadi semuanya mau diberkati, amin. Nah, harus tekun. Karena kalau orang yang bertekun akan menerima panen di waktunya. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Nah, panen di waktunya itu terjadi jika kita tidak menyerah. Kalau menyerah bagaimana bisa? Wah, maafkan saya typo. Menyerah harusnya, bukan menyerah. Nah, berkat kepada orang yang tidak berbuat apa-apa. Lalu bagaimana mau diberkati kalau tidak melakukan apa-apa? Jadi menjadi orang percaya itu dituntut. Tuntutnya apa? Menjadi orang yang ulet. Ya. Pantang menyerah pada sesuatu yang baik. Ya, memang hasil rohani kadang-kadang hasil ya atau hasil rohani apapun itu kadang-kadang tertunda. Kita mau lakukan sesuatu, kadang itu tertunda. Merencanakan sesuatu, kemudian kita melakukan sesuatu, kadang-kadang juga bisa menghadapi yang namanya kegagalan. Itu memang terjadi. Tapi kalau hanya orang yang tidak menyerah, itu yang bisa melakukan dengan terbaik. Ya, mendapat sesuatu yang hasil yang baik hanya orang yang tidak menyerah. Nah, tidak ada penuaian tanpa penanaman yang berulang. Artinya kalau pada saat bisa tentang waktu Tuhan, itu kita tidak akan menuai kalau tidak menabur secara terus-menerus.
atau melakukan sesuatu secara terus-menerus. Ya. Karena kebiasaan kecil itu selalu sejalan dengan prinsip menabur sedikit demi sedikit. Nah, bicara tentang sesuatu ya, memulai sesuatu ya. Perhatikan gambar ini. Gambar pertama adalah gambar superhero dari mana? Ada yang tahu? Gelap ya? Superhero dari Amerika. Di situ ada Superman, ada Batman, Spiderman, Iron Man. Marvel sama DC jadi satu. Ada Captain America pula. Yang kedua ada gambar, saya bilang superhero juga karena para hero, pendekar. Dari mana? Asia. Ketika saya minta robot itu mengumpulkan ada Xiaolongnu, ada ada Yangguo, Yangkang dan Gojing ya. Foto bareng ya. Jadilah seperti itu. Nah, ini gambaran film Condor Heroes Pendekar Jawali yang tahun 2025. Ini adalah superhero dari Asia atau khususnya China. Ada yang tahu nggak perbedaannya? Bapak Ibu ada yang tahu perbedaannya? Perbedaan superhero Amerika dengan dari Asia? Rambutnya, apa lagi? Ya? Sama-sama bisa terbang loh mereka. Kostumnya beda. Senyumnya beda. Oh. Cakepnya beda. Sebenarnya ada satu perbedaan yang pasti berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Kalau superhero Amerika adalah mereka, saya bilang, superhero pemalas. Kenapa saya bilang begitu? Ada yang tahu persamanya Spiderman, Captain America, dan Hulk? Ayo, yang tahu superhero dong. Ada yang tahu? Nggak tahu? Mereka sama-sama dapat kekuatan super secara instan. Spiderman jadi hebat karena apa? Digigit laba-laba, laba-laba beracun lagi. Sampai ada orang mencoba menirunya. Waduh, padahal itu sebuah cerita fiksi. Kemudian apa? Hulk jadi hebat karena apa? Bukan suka marah-marah, tetapi karena kena sinar gamma. Itu sinar yang berbahaya buat manusia. Kalau siapa yang kena itu, ya matilah manusianya. Tapi yang di cerita itu apa? Habis kena sinar itu jadi hebat. Jadi, Captain America jadi hebat karena apa? Ayat 10, kenapa? Iya, steroid. Jadi berotot. Itu semuanya dapat itu sesuatu instan. Apalagi Superman, ya udah lahir, udah dari sononya udah alien. Nah, Batman dan Iron Man ada yang tahu persamaannya? Sama-sama orang kaya. Jadi bukan karena mereka hebat, tapi karena kaya. Instan gitu ya. Bedanya dengan Asia. Asia gimana? Menjadi seorang superhero di Asia, mereka tidak akan mendapatkan secara instan kecuali Marvel ya. Tapi superhero asli Asia tuh nggak ada satupun yang dapat kekuatan secara instan. Mereka harus apa? Berjuang dulu, latihan dulu, latihan. Kenapa ya si pendekar Condor Heroes itu harus latihan yang biasa, yang kecil-kecil dulu. Mainin pedang nggak langsung mainan pedang tajam. Jadi jago silat yang jago pedang itu apa yang mereka pakai? Pedang kayu, pedang mainan. Mereka harus latihan dulu dengan kayu sebelum pakai yang asli. Jadi seorang jago yang loncat-loncat, terbang-terbang, mereka harus lakukan apa?
loncat-loncat dulu di antara kayak apa kayak biasa kayak orang barongsai lagi latihan gitu ya. Balok-balok, loncat-loncat gitu ya. Opa saya itu bisa terbang. Almarhum opa saya, papanya Bapak Gembala. Tapi ya sebelum jadi pendeta, setelah jadi pendeta jadi manusia biasa. Tapi intinya mereka melakukan, orang seperti yaitu mendapat sesuatu itu tidak bisa instan. Ada proses, ada latihan. Mau mereka menjadi hebat lagi, mereka latihan lagi. Mau jadi lebih hebat, latihan lagi. Pelajari buku, baca, cari guru, belajar. Tidak ada yang namanya instan. Ya. Bicara tentang tidak tidur sebelum selesai, artinya mereka tidak melakukan sesuatu yang sembarangan sebelum selesai melakukan atau melakukan yang namanya proses. Hidup di dunia ini tidak sama dengan superhero Amerika yang tiba-tiba dapat sesuatu yang instan. Enggak. Hidup di dunia ini lebih mirip dengan cita-cita pendekar di Asia yang harus melakukan yang namanya proses. Mereka harus belajar sebelum tidur. Ya. Belajar untuk meningkatkan kemampuan diri. Kita pelajari seperti itu. Orang-orang lain pengen cepat gitu ya, instan. Tapi sebenarnya keberhasilan itu tidak ada yang namanya instan. Oleh sebab itu jangan ukur keberhasilan dengan hasil yang instan saja. Kenapa? Karena yang namanya kesuksesan instan seperti contoh yang di video-video tadi, yang dari medsos, itu belum tentu menjadi resep keberhasilan kita secara cepat. Nggak ada yang namanya berhasil secara cepat. Ya. Bahkan peribahasa Indonesia sendiri ada kata apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, itu peribahasa Indonesia yang selalu. Kalau dalam dunia sastra Tiongkok kuno ada namanya Lao Tse. Lao Tse bukan guru Cina ya, tetapi guru yang ada di Cina memang. Ini panggilan dia, zaman sampai sekarang guru Mandarin. Oke, nah Lao Tse ini menuliskan dalam bahasanya disebut Li. Li itu 1000, ya ukuran 1000 dalam bahasa Cina. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau ke Indonesia, kira-kira perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Ya. Kemudian ada yang namanya Martin Luther Junior. Martin Luther Junior. Dia mengatakan begini, Anda tidak perlu melihat seluruh tangga, cukup ambil langkah pertama. Ya, seperti itu. Seperti saya katakan, jangan ukur keberhasilan itu hanya dari video dari medsos saja, karena itu instan, enggak ada. Kita harus melewati yang namanya proses. Tidak ada yang instan untuk kesuksesan. Kita harus melawan kemalasan dengan apa? Keuletan. Makanya itulah yang saya katakan, ya tidak tidur sebelum selesai. Itu artinya kita melakukan segala sesuatu dengan keuletan. Supaya apa? Supaya kita bisa melawan yang namanya kemalasan. Nah, mulai sekarang kalau kita baca, walaupun sedikit, baca Alkitab satu hari. Mungkin nggak muluk-muluk, satu hari satu ayat baca. Aduh, kita hari ini sudah satu ayat ya, sudah bahkan lebih dari ya. Tapi nanti di rumah ya kita mulai ya. Baca satu ayat, jadi satu pasal. Bahkan berikutnya bisa apa? 3 sampai 5 pasal per hari. Mulai dari sedikit-sedikit. Tapi konsisten, amin. Masih mau diberkati? Amin. Mulailah dengan yang langkah kecil. Bagaimana dengan doa? Aku nggak bisa berdoa. Ketika kita minta berdoa, numpin doa, nggak bisa berdoa. Ya bolehlah dengan doa yang pendek. Ya, 1-2 bahkan sampai 1-2 menit bisa jadi. Bahkan bisa sampai 1 jam. Itu mulai dari apa? Dari doa yang pendek. Saya itu nggak tahu ngomong sebenarnya. Kalau saya ini nggak bisa ngomong.
Ketika saya berada dalam dunia saya, dan ketika berada dalam pertumbuhan saya sering diprotes karena saya nggak bisa ngomong. Kalau ngomong kadang terbata-bata, kadang tanya, ngomong apa sih? Doa. Ketika disuruh minta doa, ya saya hanya bisa ngomong, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan berkati makanan ini, amin. Udah, itu aja. Kadang-kadang orang jadi protes, kamu ada pendeta kok berdoanya begitu? Ya, tapi mulailah dengan doa yang walaupun pendek, lama-lama ternyata bisa jadi orang pendoa syafaat. Ya. Nah, proses hanya akan berhasil jika orang percaya tidak berhenti di tengah jalan. Amin. Ya, itulah sebabnya Paulus menunjukkan cara yang ketiga. Yang ketiga, kita harus memiliki apa? Ketekunan. Supaya kita bisa melawan kemalasan, kita memiliki ketekunan. Ketekunan ini kita lihat dalam Galatia 6 ayat 9 bagian terakhir ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Kata ini, tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9 bagian C ini menunjukkan bahwa bahasa ada kata me ekiomenoi. Wah. Apa ini? Kata ini gini gambaran tentang psikologi ya, oke? Psikologis dan fisik dalam ketekunan seorang percaya. Artinya begini, kata ini punya arti harfiah tidak menjadi lemah. Nah, kalau tidak menjadi lemah artinya melepaskan ketegangan, melonggar, melepaskan atau mengurai. Ya, seperti itu. Kata ini sama, kata tidak menjadi lemah ini sama begini. Kata lemah ini ada sama seperti kayak kendor gitu ya. Bayangkan kayak kita ada sebuah busur anak panah ini. Tadinya itu dikendurkan sehingga tidak memiliki daya dorong. Jadi kayak ya busur gitu ya, tapi ya di talinya jadi longgar. Masih ingat minggu lalu videonya tentang ada video yang saya tampilkan? Ya kan? Tentang pelari, masih ingat? Nah ini sama, seperti seorang pelari yang ototnya itu menjadi lemas atau lunglai di tengah, sehingga ya apa? Jatuh, bisa pingsan karena kelelahan yang ekstrim. Nah kaitannya tentang memiliki ketekunan ini konteksnya untuk orang percaya, kalimat tidak menjadi lemah itu syarat untuk menuai. Ya, kalau dalam satu ayat ini kita bisa tentang ada menuai juga. Nah, sebagai orang percaya kita harus punya ketahanan mental. Artinya apa? Tidak membiarkan tekanan dari luar membuat kita tekad batin kita menjadi kendur atau menjadi loyo. Kita harus memiliki ketekunan untuk apa? Menjaga ketegangan iman atau menjaga perbuatan baik tetap stabil. Makanya saya kalau bicara tentang konsisten. Ya, tetap konsisten walaupun hasil doa kita belum terlihat secara kasat mata. Ya. Memiliki ketekunan itu berarti kita akan menghadapi yang namanya kelelahan. Bicara tentang kelelahan itu manusiawi. Siapa bilang di tempat ini tidak ada yang pernah lelah? Masing-masing kita pernah yang namanya mengalami kelelahan. Paulus juga melarang kita menjadi lelah. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah merasa lelah. Tahu dari mana? Tidur dia. Saking enaknya tidur, murid-muridnya udah deg-degan gitu ya. Panik, mode on ya, betul. Gini-gini kan perahunya. Di luarnya apa? Badai. Tuhan Yesus malah nyantai gitu ya, santuy gitu ya. Tidur dia. Ya pasti dia menunjukkan memang ada sebagai manusia, jadi manusia, Allah yang luar biasa menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Ya, merendahkan dirinya menjadi manusia. Sehingga dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya, pernah Yesus marah? Iya, pernah. Dia tahu kalau kita lagi marah. Karena dia pernah rasakan, ya.
Bagaimana dengan lelah? Dia tahu ya namanya lelah. Karena dia pernah marah jadi manusia. Kalau sakit bagaimana? Dia tahu juga kalau kita dia sakit. Karena dia pernah mengalami semuanya. Dikhianati, dia tahu. Tapi itu tidak membuatnya menjadi lemah atau kendul. Dia tetap bicara tentang tekun. Selama di bumi dia tetap tekun. Ya. Mari kita tetap tekun. Ya. Artinya kita harus melakukan secara terus menerus. Bicara tentang ketekunan, di kelas saya itu ada 2 jenis anak. Yang satunya masa bodoh, yang satunya tekun. Yang masa bodoh bagaimana? Seperti yang saya saya sharing ya, bicarakan di KKA ada anak yang memang kurang akademisnya. Bukan hanya saya, tapi guru-guru lain sudah berusaha untuk mengarahkan anak ini menjadi lebih baik. Tapi yang namanya anak ini masa bodoh, karena apa? Dia bilang, mau bagaimanapun dia tetap aja akan mendapat nilai yang KKM, ya, ketuntasan. Jadi dia tetap aja tuntas pelajarannya, selesai gitu ya. Karena ya namanya pemerintah meminta semua sekolah anak-anak harus naik kelas. Nggak ada yang namanya ketinggalan kelas. Jadi guru-gurunya akhirnya ya udah apa boleh buat, masuklah dia. Naik kelas. Karena dia masa bodoh. Nah, kalau zaman sekarang ini ada yang namanya pelajaran mendalam, RPM. Ya. RPM itu, jadi kalau kurikulum itu yang membawa kepada cara belajar anak-anak lebih mendalam dibanding kurikulum merdeka. Lebih mendalam lagi dibanding kurikulum 2013. RPM, jadi rencana pembelajaran mendalam ini lebih mengarahkan anak-anak itu mencari sebuah solusi yang membutuhkan kekreativitasan. Ya, jadi anak-anak diberikan sebuah tugas. Tugas itu membuat anak itu menemui yang namanya jalan buntu. Anak-anak harus mencari jalan keluar. Seperti diberikan sebuah maze, dan mereka harus cari tahu sendiri bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Anak-anak yang masa bodoh ya udah biar aja. Ketika saya minta untuk ketika belajar tentang dinosaurus, saya minta anak-anak untuk membuat dinosaurus dari popsicle stick. Popsicle stick tahu? Itu adalah stick es krim. Ya, stick es krim ada yang 2. Satu bisa dipakai buat makanan, stick es krim betulan. Yang satu hanya untuk craft atau prakarya. Ya, yang tekun bisa menyelesaikan walaupun itu termasuk saya bilang sulit buat dia. Tapi selesai, bahkan bisa jadi lebih bagus. Seperti itu. Anak yang masa bodoh bagaimana? Ya, dia tetap hadir di kelas, tapi nggak kelar-kelar sampai selesai. Ya, akhirnya mendapat nilai 80. Bukan itu bagus loh. Kalau lihat 80 di sekarang itu berarti itu bukan bagus nilainya. Itu nilai terendah, sama kayak zaman dulu nilai 5 ke bawah. Itu. Tapi biar kelihatan asik dilihat ya 80. Kalau zaman dulu yang nilai 80 itu luar biasa. Itu berarti bagus. Kalau udah didapat pakai pulpen merah, nah itu baru dimarah-marahin sama orang tua. Saya pernah, seumur hidup saya pernah dapat nilai merah. Tahu nilai apa? Nilai olahraga. Bukan karena saya nggak suka olahraga, tetapi karena olahraganya harus hari Minggu. Jamnya ibadah. Diambil nilai olahraga. Dan harus sekolah pada Minggu pagi. Saya nggak mau. Kenapa? Ngapain waktunya ibadah kok harus ke sekolah? Ketika di sekolah itu ada kegiatan pramuka yang diambil juga nilainya untuk nilai olahraga. Saya nggak ikut. Ya, akhirnya saya dapat nilai merah. Nah, dari situlah saya jadi nggak suka gitu. Kenapa ya? Ini dapat nilai merah gara-gara hanya ibadah hari Minggu. Balik lagi yang tadi. Nah,
Anak yang tekun ini ketika dihadapkan dengan RPM, rencana pembelajaran secara mendalam, akhirnya bisa mencari solusi setiap diberikan pertanyaan-pertanyaan yang buntu oleh gurunya. Sengaja guru, saya kan kadang-kadang suka kasih teka-teki. Saya kasih sebuah pertanyaan yang membuat anak-anak bingung. Itu pertanyaan buntu. Ya, pertanyaan buntu membuat mereka nggak dapat di buku. Tanya, di buku nggak ada jawabannya? Nggak ada, kamu harus cari tahu. Jadi harus cari tahu, sehingga mereka bisa. Nah, yang anak yang benar-benar yang tekun, itu bisa mencari tahu sampai akhirnya berhasil. Ketika berhasil mereka senang sekali. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaannya apa? Impossible paper saya sebutkan. Kertas itu dilipat, ya lipatannya itu yang membuat orang biasa akan mengatakan mustahil dilipat. Tetapi bisa dilakukan. Seperti itu. Sama seperti kayak KKA beberapa waktu yang lalu. Ada yang namanya Da Vinci Bridge. Jembatan Da Vinci. Kelihatannya mustahil ya, nggak pakai lem, nggak pakai paku. Tapi itu bisa dilakukan. Anak yang tekun bisa melakukannya, yang tidak tekun bagaimana? Ya udah, biar aja itu hancur, bahkan dilempar. Ya itulah. Ketika dalam dunia nyata, anak-anak yang tekun ini bisa menyelesaikan setiap masalah. Karena apa? Dia udah belajar. Di kelas dia sudah menghadapi masalah. Ketika di luar sekolah, dia akan menghadapi masalah pasti. Tetapi dia sudah belajar untuk mencari, untuk mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dengan ketekunan. Anak yang tidak tekun pasti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hasilnya apa? Bukan orang yang berhasil, tapi orang yang tidak berhasil. Kalau yang tekun, pasti yang menjadi anak yang berhasil. Selama dia tetap berada dalam ketekunan. Begitu. Jadi, kalau ada kata dalam ayat 9 bagian C ini, tidak menjadi lemah, ini sebenarnya sikap untuk menolak menyerah. Sebagai orang percaya ini kita dipanggil untuk menjaga ketegangan iman. Artinya apa? Ketegangan iman dan kasih supaya tidak kendur. Karena panen rohani dijamin oleh Tuhan bagi mereka yang bertahan sehingga akhir. Kalau yang nggak bertahan bagaimana ya? Selesai. Mereka nggak akan dapat hasilnya. Tidak akan mendapatkan penuaian. Mari kita mengandalkan Roh Kudus untuk memberi kekuatan untuk kita. Karena kita adalah orang yang lemah. Ya, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita mulai berdoa walaupun singkat tetapi konsisten. Ya, karena doa singkat itu lebih konsisten itu lebih kuat daripada niat doa yang panjang-panjang dengan kata-kata yang tidak terstruktur rapi, tetapi nihil rohani. Kadang ada orang yang suka sekali ya, yang membuat kata-kata puitis dalam doanya. Di sini nggak ada, tempat lain ada. Saya kadang lihat dengan kata-katanya, wih bagus betul dia berdoa. Tapi doanya itu hanya untuk didengar manusia, supaya dia kelihatan, wih hebat dia berdoa. Bukan berdoa sebenarnya seperti itu. Walaupun doanya, kalimatnya mungkin hancur, tidak masalah. Karena yang namanya di doa itu adalah kita bicara kepada Tuhan, bukan buat manusia. Mendoakan orang, iya, memang orang akan mendengar. Tetapi kedua itu kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata ketika kita bicara kepada Tuhan. Jadi hari ini kita kembali diberkati Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9. Kita diajar apa? Dalam kemenangan atas kemalasan tidak dimulai dengan target yang besar. Tapi apa? Kesetiaan yang kecil kita jalani terus menerus, bukan hanya langsung jadi. Tahun baru ini bukan tentang resolusi yang spektakuler, enggak. Tapi langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari bersama Tuhan. Saat kita tidak jemu-jemu, Allah sendiri menjamin penuaian pada waktunya. Amin. Marilah
kita menjadi jemaat GCA yang menyala terus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan. Ya, kami mengakui bahwa kadang sering kami merasa melemah dan mudah sekali untuk menyerah. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengajari kami hari ini untuk tetap setia dalam perkara kecil. Tolong kami Tuhan memulai hari ini, ya, dan tolong kami, beri kami kekuatan untuk melanjutkannya sehingga sampai akhir hidup kami. Kami tetap akan belajar menjadi orang yang tekun, tidak jemu-jemu. Kami yakin percaya kami akan menuai dengan waktunya Tuhan. Pengucapan syukur kami hanya untuk padamu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Diberkati Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Ya. Kiranya kita tetap setia dalam perkara kecil, maka kita akan setia juga dalam perkara besar. Dalam Lukas 16 ayat 10, maka barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di GSI Batu Ampar ini boleh setia walaupun hanya langkah kecil, tapi kita tetap konsisten dalam Tuhan dan Tuhan mendapati kita tetap setia di penghujung tahun 2026. Amin. Nah, mari kita akan memberikan persembahan pada siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali untuk kami tetap konsisten di dalam Tuhan, untuk kami tetap konsisten berdoa, membaca firman Tuhan. Langkah kecil yang kami lakukan itu akan berdampak besar Tuhan bagi kehidupan kami dan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kami lakukan, kecil yang kami lakukan Tuhan, lama-lama kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh setia dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa memberi Tuhan. Kiranya mereka boleh diberkati dalam pekerjaan, dalam setiap usaha yang dilakukan Tuhan. Kau juga memberkati anak-anak Tuhan yang boleh memberikan persepuluhan. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan kesetiaan mereka dalam pekerjaan Tuhan, di dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat mereka berhasil. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan pada siang hari ini. Kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Kasih
Untuk pengumuman pada hari ini, ibadah doa Jumat pada tanggal 16 Januari, pemimpin pujian Ibu Siombing, renungan Ibu Ria tempat di gereja. Untuk ibadah KKA pada hari Sabtu pada tanggal 17 Januari, pemimpin pujian Ibu Melda, renungan Ibu Gembala, tempat di Somber, keluarga Bapak Ibu Siombing. Untuk ibadah hari Minggu, tanggal 18 Januari, pemimpin pujian Bapak Noel, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusik Saudari Abigail, sekolah minggu Saudari Jolin. Untuk operator LCD Saudari Louis, operator sound system Saudara Sihol. Ada tambahan pengumuman dari Bapak Ibu? Sudah ada karya ya, nanti hari Jumat. Ada tambahan pengumuman lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup ibadah pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari kami. Biarlah sepanjang minggu ini kami memperoleh hati yang bijaksana dalam Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pimpin langkah kami Tuhan setiap waktu. Biarlah Kau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh melewati sepanjang minggu ini Tuhan.
Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melangkah Tuhan. Dan biarlah langkah kecil yang kami lakukan Tuhan itu berdampak besar Tuhan bagi jemaat kami, bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami datang di hadirat-Mu bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kasih setia-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan hingga hari ini. Kami Tuhan pada kesempatan hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa agar seluruh program-program gereja kami Tuhan di tahun 2026 ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Biarlah pelayanan di tempat ini Tuhan boleh sepanjang tahun ini berjalan dengan lancar, terarah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan, gereja kami boleh semakin bertumbuh dan semakin berbuah Tuhan. Dan biarlah menjadi terang di tengah kota kami, kota Balikpapan ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan keberadaan gereja kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap kiri kanan muka belakang kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga menjadikan kami anak-anak Tuhan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan, yang semakin hari semakin tidak baik-baik saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan seluruh pekerja dalam setiap ibadah di gereja kami, baik dari ibadah hari Minggu, KKHA, jam doa, ataupun dari youth, sekolah minggu, kaum wanita. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan boleh menyertai kami. Dan biarlah Tuhan setiap program-program yang ada, Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani setiap program yang ada, yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dalam melayani Tuhan, supaya kami tetap menyala di dalam Tuhan, berapi-api di dalam Tuhan, semangat kami tidak pernah padam di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan jemaat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk setiap hari Tuhan jemaat kami semakin mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai teladan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan dalam masyarakat yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan dalam perlindungan Tuhan setiap jemaat kami di tempat ini Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau melihat dan Engkau mengerti Tuhan setiap kebutuhan jemaat kami. Baik yang lemah iman Tuhan, kuatkan iman mereka, lemah tubuh Tuhan, sehatkan Tuhan, pulihkan kesehatannya ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, mohon berkat atas setiap pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, semakin hari semakin Tuhan pulihkan dalam kesehatannya, dan biarlah menjadi semangat terus di dalam Tuhan, apapun yang dikerjakan hari demi hari. Tuhan terus tambahkan semangat, dan Tuhan boleh berkati Ibu Gembala kami Tuhan. Dan biarlah Ibu Gembala kami juga memiliki semangat dalam pelayanan, semangat dalam menjaga dan merawat Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan roh yang baru, hikmat kebijaksanaan yang baru untuk Ibu Gembala kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk mendoakan setiap jemaat kami yang saat ini sedang sakit, lemah tubuh. Dan kiranya Tuhan menjamah, menguatkan dan memulihkan mereka Tuhan secara sempurna, sehingga kesehatan mereka, tubuh mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap intimidasi iblis yang ada Tuhan, Tuhan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan semangat yang baru, pemulihan yang baru ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Pimpinlah bangsa negara kami Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami Tuhan, pada presiden kami hingga RT RW. Kami juga percaya Tuhan bahwa Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, Indonesia dalam tangan Tuhan. Dan secara khusus juga buat Balikpapan kota kami Tuhan, untuk tetap aman, damai, sejahtera. Dan Kau memberkati wali kota kami, gubernur kami Tuhan. Kau memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan yang baru. Dan mereka boleh memiliki hati melayani dan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk daerah yang terkena bencana musibah, banjir, longsor yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Tuhan pulihkan daerah-daerah yang terdampak bencana Tuhan. Banjir, longsor, berikanlah pertolongan bagi mereka Tuhan. Setiap korban dan setiap relawan yang ada Tuhan,
Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan kiranya Tuhan kekuatan yang dari Tuhan yang akan membawa mereka semangat terus di dalam Tuhan dan semangat untuk menjalani hari-hari yang ada Tuhan. Mungkin ini berat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan kami juga terus menyerahkan Bapak Wesley dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Kau terus berikan kesehatan, Kau terus memberikan kekuatan hikmat yang dari Tuhan, dan biarlah pelayanan di tempat kami boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan memberkati setiap panitia-panitia yang ada, yang Tuhan yang sudah terbentuk di GSC Batu Ampar ini Tuhan. Kiranya kami boleh bekerja dengan hati kami boleh bekerja dengan roh takut akan Tuhan, dan Kau memberkati setiap program-program yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami menyerahkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu, dan biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang umat Tuhan yang diberkati, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di waktu masuk dan diberkatilah engkau di waktu keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil karena tangan Tuhan menyertaimu. Damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, terimalah berkat ini. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.